Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun. Yang terhormat Bapak Kasat Binmas AKP Aladin Effendi SH. Yang terhormat tim penyuluh hukum dari Tulang Bawang Barat. Yang terhormat Bapak Kepala Tiup Marga Kencana beserta perangkat Tiup Marga Kencana. Yang terhormat Ketua BPT beserta staf jajarannya Marga Kencana. Yang terhormat perangkat Tiup persiapan Gade Kencana serta Bapak Ibu tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya sayangi. Di sini saya akan menyampaikan susunan acara pada siang hari ini tentang penyuluhan hukum dalam rangka sosialisasi peraturan lalu lintas dan penyalahgunaan narkoba dari Polres Tulang Bawang Barat. Acara yang pertama, pembukaan. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Khotimah. Untuk Ibu, hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan oleh Kasat Binmas Bapak AKP Aladin Effendi SH. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur karena Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberikan nikmat sehat, jasmani dan rohani waktu bisa berkumpul di sini. Kami atas nama pimpinan dari Polres Tulang Bawang Barat bersama dengan Tiup Marga Kencana mengadakan penyuluhan dari bidang-bidang hukum. Ini saya bawa semua. Nanti yang nanya sendal ditilang boleh, ada di atas. Anak saya narkoba ada yang kebut-kebutan ini Pak Asad Sabara,
nanti yang masih di jalan dari hukum Pemda. Yang hormat Pak Lurah, staf-stafnya, yang hormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin sekalian yang ada di ruangan ini, saya sebutkan satu-satu. Kami dari tim pengiluran ini atas nama, untuk sementara saya dituakan dari Polres Tulang Bawang Barat, yaitu Sat Dimas. Untuk sementara saya jadi kasatnya. Karena kasat jabatan ini kata Pak Lurah itu, saya ingat kata Pak Lurah ini. Lurah ini keluarga saya nih, dari istri saya. Jadi amanah, jadi nggak ada lurah seumur hidup, nggak ada kasat seumur hidup, nggak ada gitu. Kalau bisa amanah ini yang dititipkan oleh negara dan dari Allah itu sesuai dengan jadwal itu aja. Karena per 2 hari jadi lurah beruntung pasar, per 2 hari 3 hari sebulan jadi kasat. Udah nggak ini, udah narkoba di mana-mana, udah ini penyuluhannya kurang. Itu kami akan berusaha untuk penyuluhan ini nanti ada fungsi masing-masing. Nanti pertanyaannya nanti penyempurnaannya hanya ke yang bersangkutan dengan paparan materi nanti. Nanti kita sama-sama kita bacakan dan keluar. Karena kita di sini ini yang nggak ada toko narkoba, nggak ada toko racing itu udah kami penyuluhan yang ngebut malam-malam di Pulung itu. Itu aja pengantar dari saya. Mohon maaf bersama pimpinan di atas saya. Karena hari ini saya terima perwakilan, ada Pak Wakil juga, orang kedua Bimas Polda Lampung mendadak memilih pos 3 pilar di Mulyo Kencana. Jadi saya minta Pak Lurah tahun depan insya Allah di Mulyo Kencana ya. Karena 3 pilar itu kelurahan, Babinsa, Babinsa Mas. Babinsa Mas. Siapa kenal Pak Babin Pak Teguh? Kita kenal ya Pak Lori. Ya, berarti nggak jalan dia. Karena lama itu digaji dia untuk jadi babi. Saya digaji untuk kasat Timnas. Beliau digaji untuk wakil kasat Sabara kan videonya. Itu digaji untuk kantin narkoba, itu digaji untuk kantin atas. Beliau ini digaji untuk bapak juga dapat gaji juga yang video ini kan. Masyarakat yang lainnya ada bersama PKK ibu-ibu ya. Nanti apa keluhan yang di desa-desa ini tolong ya juga ke Pak Lurah. Nanti Pak Lurah kan ada wadahnya. Nanti kita sama dengan Kasat Bimas kemana dia udah lama ini mau penyuluhan ini ya kemana. Kalau penyuluhan langsung dari benar dari penyuluhan hukum benar ya nggak ada proposal apa-apa itu kebenaran kita sama-sama mengisi. Alhamdulillah hari ini laksana, tinggal 2 narasumber aja dulu. Nanti kalau memang nggak bisa karena dari kalisme kami saya masih jalan dari kabar hukum lagi jalan juga bisa lah ngisi kita. Itu aja untuk pengantarnya. Dikurang kalau mau nabur bapak-bapak ibu-ibu sekalian saya mohon maaf yang tersebut. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Kepala Biro Pada Bencana Bapak Supriyadi, Sarjana Sosial, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih waktu diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu. Tabibun. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kasat Bimas, Bapak Aladin Effendi, SHMH. Yang saya hormati seluruh tim penyuluh hukum dari Polres Tulang Bawang Barat. Yang saya hormati Bapak, Ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan ibu-ibu sekalian yang selalu saya cintai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama tidak lupa saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahman dan rahim kepada kita semuanya. Salawat serta salam tidak lupa saya sanjung agungkan kepada
baginda junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita menantikan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah bersyukur sekali kita di Biro Marga Kencana pada kesempatan siang menjelang sore hari ini kita mendapatkan dari tim penyuluhan masalah hukum dari Polres Tulang Bawang Barat. Ini merupakan salah satu penghormatan bagi tim Marga Kencana. Terima kasih Bapak Aladin yang telah meluangkan waktu, meluangkan kegiatannya untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum di tim Marga Kencana ini. Bapak Ibu yang saya hormati, di Marga Kencana kita memang mempunyai slogan asik Pak Adi, aman, sejahtera, inovatif, dan bersamaan. Ini harapan kita dan saya sampaikan di mana-mana di setiap pertemuan di Marga Kencana yang asik ini kita juga sampaikan saya waktu miras, saya waktu deras untuk seluruh warga di Tio Marga Kencana. Marga Kencana adalah Tio yang terbuka Bapak Ibu sekalian, dan saya sampaikan dimanapun bahwasannya membangun Tio Marga Kencana ini tidak bisa dibangun oleh Supriyadi, tidak bisa dibangun oleh aparatur Tio, tapi Tio Marga Kencana ini akan bisa dibangun oleh seluruh warga Tio Marga Kencana dan dibangun dari seluruh pihak-pihak di seluruh Kabupaten Tulang Bawang Barat, di provinsi, bahkan harapan saya nanti sampai di tingkat pusat. Ini harapan saya. Insya Allah dengan kekompakan, dengan kita taat dan patuh terhadap hukum, dengan kita mendapatkan penyuluhan hukum dari tim Polres Tulang Bawang Barat, ini akan menambah energi untuk pembangunan di Tio Marga Kencana ini. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti mungkin para pemateri akan menjelaskan bahwasannya sekarang mulai ramai, kemudian ada masalah radikalisme, masalah narkoba, masalah lalu lintas yang mungkin ramai di YouTube, tadi sudah disinggung oleh Bapak Aladin, dan ini kita minta penjelasan langsung dan kita tidak mencari ilmu cuma di sekitaran YouTube saja. Nah, ini harapan saya, ini nanti kita yang ada di sini bisa menyampaikan ke keluarga kita, ke tetangga kita, ke sanak saudara, ke warga semuanya, dan kita Bapak Ibu semuanya adalah orang-orang yang terpilih sebagai tokoh-tokoh di Tio Marga Kencana untuk menyampaikan apa yang nanti kita terima dari tim penyuluhan hukum ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, acara inti yang akan disampaikan Bapak Bribka Agustiawan mengenai narkoba. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kasat Bimas Polres Tulang Bawang Barat, Bapak Kasat Lantas ataupun yang mewakili, Bapak Kasat Samapta ataupun yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kepala Tio Marga Kencana, Bapak Supriyadi SE, SOS. Yang kami hormati aparat Tio Marga Kencana, adik-adik mahasiswa dari UIN Raden Intan Bandar Lampung. Yang kami hormati para tamu undangan sekalian, yang mudah-mudahan siang ini diberikan kesehatan sehingga dapat
berkumpul hadir di sini dalam rangka acara penyuluhan tentang bahaya narkoba. Untuk menyingkat waktu, kami di sini akan membawakan materi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Lanjut. Indonesia sekarang dalam keadaan darurat narkoba. Sampai Pak Presiden Jokowi menitipkan saya titip masalah narkoba disampaikan secara gencar. Posisi kita dalam darurat narkoba. Jadi di seluruh Indonesia sekarang sudah dalam keadaan darurat narkoba. Apa itu darurat narkoba? Yaitu narkoba ini sudah merambah ke semua kalangan, bukan hanya kalangan anak-anak sekolah, mahasiswa, petani, ataupun PNS, ASN, bahkan sudah dewan, anggota dewan, polisi, TNI, ada yang sebagai penyalahguna narkoba. Lanjut. Nah, ini fakta permasalahan narkoba. Apa penyebabnya sehingga narkoba ini menjadi susah untuk diberantas? Yaitu bisnis narkoba adalah menghasilkan uang yang sangat besar, yaitu keuntungan yang menggiurkan, menjanjikan. Yang kedua, maraknya peredaran narkoba di lapas bandar dapat beroperasi di dalam lapas. Semakin banyak kita tangkap bandar, kemudian kita divonis menjalani hukuman di lapas, bukannya di lapas itu pengawasannya kurang ketat, jadi masih banyak yang dilakukan dari dalam lapas. Pengendalinya ada di dalam lapas, yang mengendalikan peredaran narkoba itu ada di dalam lapas. Tingginya angka coba pakai dan transfer pakai. Pemakai di Indonesia ini sangat tinggi. Kita kalau hukum dagang, kalau tidak ada yang menggunakan barang itu pasti tidak laku. Sama dengan halnya narkoba. Mengapa kita berantas dari yang pemakai tidak langsung ke bandar? Kita sebab kalau bandar biasanya jaringannya luas, pengendalinya dari luar, bisa luar negeri, provinsi. Makanya untuk wilayah hukum di Tulungagung Barat belum kita temukan yang sebagai bandar besar, masih kecil untuk kapasitasnya sebagai dikatakan sebagai bandar. Modus operandi berubah-ubah untuk mengelabui, yaitu biasanya bisa dimasukkan dalam genset, bisa dimasukkan dalam ban serepnya itu dimasukkan. Jadi untuk mengelabui petugas berbagai macam caranya. Lanjut. Mungkin Bapak Ibu selama ini hanya dengar narkoba, tapi kita belum tahu apakah itu narkoba. Narkoba itu adalah singkatan dari, lanjut, narkoba, narkotika, psikotropika, dan bahan aktif. Itulah kepanjangan dari narkoba. Lanjut. Narkoba ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, menjadi dikelompokkan menjadi 3 golongan. Golongan 1 yaitu contohnya sabu-sabu, inek, ganja, kokain, morfin itu masuk dalam golongan 1. Untuk golongan 2, petidin, metadon, metopon, ini obat, sebetulnya obat, tapi disalahgunakan, penyalahgunaan. Ini dalam bentuk obat. Yang ketiga, golongan ketiga yaitu kodein, heroin, dan lain-lain. Lanjut. Ini jenis narkoba menurut efeknya, yaitu ada 3. Yang pertama depresan, kedua halusinogen, ketiga stimulan. Tingkatan penyalahgunaan narkoba ada tingkat-tingkatan. Yang pertama biasanya coba-coba. Lanjut.
Setelah mencoba, biasanya untuk hiburan. Nah, ini bisa dilihat. Tingkat pertama coba-coba, kedua hiburan, yang ketiga sudah menjadi kebiasaan. Naik ke tingkat keempat yaitu kelima keterangan dan gangguan kronis. Kalau sudah sampai tingkat yang keenam ini sama saja dengan membeli tiket kematian, buat tiket, yaitu nggak ada setiap hari itu harus, kalau tidak menggunakan bisa, kalau bahasa ininya sakau. Lanjut, dampak penyalahgunaan narkoba, yaitu untuk bagi pelakunya sendiri, bagi penyalahgunanya. Yang paling umum yaitu adalah merusak kesehatan, itu pasti. Kenapa? Apabila seorang pemakai itu pasti yang diserang adalah saraf otaknya. Makanya banyak pelaku-pelaku tindak pidana kejahatan biasanya sebelum melakukan tindak pidana dia menggunakan narkoba supaya dia meningkatkan keberanian, PD, nggak ada rasa takut. Itulah efek yang ditimbulkan bagi pelaku penyalahguna narkoba. Yang kedua, menimbulkan biaya sangat tinggi, pasti boros. Sekarang Bapak Ibu sekalian bisa dibandingkan. Harga emas 1 gram sekarang berapa? Ibu yang paham? 800. Sekarang harga sabu 1 gramnya berapa? Ada yang tahu di sini? Nggak ada yang pernah beli berarti ya. Harga sabu dalam 1 gramnya 1.300.000 sampai 1.500.000 dalam 1 gram. 1 gram itu bisa dalam sekali pakai habis. Makanya itu menimbulkan biaya yang sangat tinggi, itu pasti menjadi boros. Nah, kalau orang yang sudah kecanduan narkoba, bagaimana caranya dia harus menggunakan narkoba walaupun dia mendapatkan uangnya dengan cara melakukan tindak pidana. Setelah dia mendapatkan uang dengan hasil tindak pidana, kemudian uang itu digunakan untuk belanja narkoba. Ada yang lebih ini lagi, kenapa di bandar itu kadang dia tidak menggunakan, hanya dia menjual. Kebanyakan bandar yang sudah kelas-kelas tinggi dia tidak menggunakan, hanya menjual. Keuntungan yang didapat sangat menggiurkan, yaitu dalam 1 kilo, ini pengalaman saya sebelum saya dinas di Mesuji yang pernah saya tangkap, yaitu dengan BB 2 kilo 1 dengan 2000 butir inek. Setelah kami tanya, dalam 1 kilo itu harganya berapa belinya di jaringan Pekanbaru? Dalam 1 kilo dia beli di sana dengan harga 400 sampai 600 juta. Setelah sampai di Jakarta atau di Bandar Lampung, dijualnya dengan harga paling murah ini 800 sampai 1,3 M. Bisa dibayangkan keuntungan yang dari apa? Itu kalau dijual dalam 1 kilo. Kalau dia mau lebih mendapat keuntungan yang banyak, dia pecah. Pahe ini bahasa pemakai, yaitu pakai hemat. Pahe itu bisa 0,02, 0,01 itu dengan harga 200, 300, atau bahkan dengan hisap, sekali hisap 50.000 itu pernah kita jumpai. Jadi sekali hisap dia 50.000. Dan kalau yang sudah biasa menggunakan nggak cukup sekali atau 2 kali hisap, pasti kurang. Selama bulan Juni, Satgas Narkoba Polres Tulang Bawang ini sudah menangkap 7 orang sebagai bandar dan pengedar narkoba. Salah satunya ibu-ibu rumah tangga. Dia menjadi pengedar.
Jadi dia disuruh oleh seorang bandar untuk mengantarkan narkoba ke sana. Dia mendapat upah sekali jalan, sekali ngantar bahan satu bungkus 100.000 sampai dengan 200.000. Tapi kita pikir tidak sesuai dengan resiko yang dia apabila dia ditangkap, karena nanti hukumannya sangat tinggi, Bapak Ibu sekalian. Nggak sesuai dengan uang 100.000, nanti hukumannya bisa minimal 4 tahun, bahkan ancaman hukuman mati. Faktor penyebab penggunaan narkoba yaitu yang pertama, mudah mendapatkan narkoba. Kalau di wilayah Tiup sini kayaknya belum ada, Pak Kepala Tiup, untuk warganya yang tersangkut dengan masalah narkoba. Mudah-mudahan untuk kedepannya jangan sampai ada masyarakat Tiup, Marga Kencana yang kita tangkap, Pak Kepala, kasus narkoba. Yang kedua, bisnis narkoba yang sangat menggiurkan. Adanya ajakan rayuan, iming-iming dalam pergaulan. Lanjut, Mas. Keinginan diakui dalam kelompok sebaya. Ada kesempatan diskotik tempat hiburan. Nah, untuk wilayah di Kabupaten Tulang Bawang Barat, di sini sudah banyak kita jumpai tempat-tempat hiburan karaoke. Dan untuk antisipasi itu kita menggiatkan kegiatan rutin, yaitu melakukan razia dan testing. Sampai dengan yang terakhir kemarin kita amankan di tempat hiburan, yaitu menggunakan jenis inek, ekstasi. Biasanya kalau di tempat-tempat hiburan ini ekstasi atau sabu. Ekstasi pun tidak murah. Dalam satu butir diakui dibeli dengan harga 400, Bapak-bapak. 400 itu sekali pakai juga habis. Kalau diberikan susu anak atau beras, apa nggak dapat banyak? Lanjut ketentuan pidananya. Nah, ini ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pasal 111. Ini tentang ganja, narkotika jenis ganja. Dia khusus pasalnya, yaitu ancaman hukuman paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Di sini maksudnya paling singkat 4 tahun, yaitu apabila dia sudah tertangkap dengan BB ganja, dilakukan proses penyidikan, setelah masuk dalam persidangan dia divonis tidak mungkin di bawah 4 tahun, pasti di atas 4 tahun. Kalau dia di bawah 4 tahun, jaksa akan banding dan kasasi. Jadi pasal-pasal narkoba ini ada yang ringan, semuanya tinggi. Ada ancaman hukuman minimal, yaitu nggak bisa di bawah itu. Itu kalau ayat 1-nya. Ayat 2-nya, kalau dia memiliki dalam jumlah 1 kilo atau dalam batang itu 5 batang pohon, pidana paling singkat 5 tahun dan denda singkat 5 tahun atau penjara seumur hidup 20 tahun. Itu ayat 2. Kalau dia BB-nya ketika ditangkap dalam kilo, dia 1 kilo. Kalau dia dalam bentuk pohon, 5 batang pohon. Itu untuk narkoba jenis ganja. Selanjutnya, pasal 112 ini untuk jenis ekstasi, sabu, heroin. Ini kita kenakan pasal 112. Ayat 1, dia sama, ancamannya 4 tahun, minimal 4 tahun. Ayat 2-nya minimal 5 tahun. Pasal 112 ini kita secara garis besarnya dia adalah pengedar. Kalau dia pengedar, kita kenakan di pasal 112. Nah, ibu-ibu yang kita tangkap itu kita kenakan pasal 112. Dia mengedarkan.
bisa dilihat ancaman hukumannya minimal 4 tahun. Masih punya anak umur 3 tahun. Apa nggak kasihan dengan anaknya? Untuk pasal 13 ini eksperimennya. Kemudian untuk pasal 114 ini untuk bandar. Kita terapkan kalau dia bandar ketangkap, kita terapkan pasal 114. Di sini ancaman hukumannya paling singkat 5 tahun untuk ayat 1 dan paling lama 20 tahun. Untuk ayat 2, di BB-nya di melebihi 1 kilo atau 5 batang pohon ini untuk yang ganja tadi, dia BB-nya di atas 5 gram, dia dikenakan ayat 2, ancaman hukuman minimal 5 tahun atau ancaman hukuman mati untuk ayat 2. Kemudian untuk pasal 131, kita ambil pasal-pasal yang ini. Jadi intinya untuk pasal 131 ini, setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana. Nah, misalnya Bapak Ibu melihat adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba, peredaran narkoba, tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib atau kepada pihak kepolisian, BNN, Bapak Ibu bisa dikenakan pasal 131, mengetahui tidak melaporkan. Padahal Bapak Ibu tidak menggunakan, tidak menjual, hanya mengetahui, tapi tidak melaporkan. Bisa kita kenakan pasal 131, yaitu ancaman hukuman paling lama 1 tahun. Biasanya alasannya tidak mau melaporkan takut, tapi kalau ibu bapak mau melaporkan, kita jaga kerahasiaannya. Nggak mungkin kita sampai ini yang melaporkan si ini, enggak, kita rahasiakan. Kalau ibu bapak nggak mau melaporkan, malah dikenakan pasal 131, mengetahui tidak melaporkan. Selanjutnya untuk pasal 138. Nah, untuk setiap orang yang menghalangi, biasanya kita melakukan penangkapan dihalang-halangi oleh keluarga, tetangga, atau warga sekitar. Ini bisa dikenakan pasal 138, menghalangi petugas. Selain itu dikenakan pasal dalam KUHP 216 KUHP atau pasal 218 KUHP. Ini ancaman hukumannya 4 bulan. Itu yang menghalang-halangi. Pada saat kita melakukan penangkapan, mungkin suaminya, anaknya, atau tetangganya melindungi, nggak boleh minta bantuan masyarakat untuk supaya agar jangan ditangkap. Itu bisa kita kenakan dalam pasal 216 KUHP. Jadi menghalang-halangi. Lanjut. Ini sebelumnya. Nah, strategi penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah Kabupaten Tubabat. Yang preemptif yaitu Binlu, Dialog, Spanduk, Banner. Salah satunya yang kita laksanakan saat ini adalah preemptif, yaitu penyuluhan, pembinaan dan penyuluhan, Binlu. Preventif yaitu razia, tempat-tempat hiburan, kos-kosan, daerah rawan narkoba. Yang gabungnya ungkap kasus, rehabilitasi, terapkan TPPU. Lanjut, hanya ada 2 pilihan jika menggunakan narkoba, yaitu masuk penjara atau mati. Hanya itu. Kalau dia nggak ketangkap polisi, ya dia mati. Lama-lama mati dia menggunakan overdosis. Apakah ada untungnya menggunakan narkoba ini? Apa manfaatnya menggunakan narkoba? Ada nggak manfaatnya? Jadi nggak ada manfaatnya narkoba.
Sebenarnya ada, itu untuk dunia medis. Biasanya ibu kalau melahirkan sesar itu dibius nggak? Dibius itu kandungannya adalah narkoba, obat penenang. Obat penenang pun itu kandungannya narkoba, tapi harus dalam pengawasan dokter. Ada manfaatnya, namun dia harus dalam pengawasan dokter. Kalau dia disalahgunakan, ya nggak ada manfaatnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Sebelum saya tutup, kalaupun ada satu pertanyaan, saya kasih kesempatan. Langsung saja Pak, mohon maaf. Cara penanggulangannya Pak. Terima kasih. Ada di tip-tip pencegahan penyalahgunaan narkoba, Mas. Kita ke slide. Yang jelas yang pertama, aktif memegang teguh norma agama dan sosial kemasyarakatan. Tips untuk mencegah, nah ini tips pencegahan penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, aktif memegang teguh norma agama dan sosial kemasyarakatan. Yang kedua, aktif melibatkan diri dari kegiatan sosial dan agama. Ketiga, aktif melakukan gerakan badan dan olahraga. Intinya, Pak, jangan sampai kebanyakan melamun, atau kalau lagi ada masalah biasanya kalau dulu minuman, sekarang kebanyakan kalau lagi banyak masalah dia larinya ke narkoba. Untuk mengatasi itu ya itu tadi, memegang teguh norma agama dan sosial kemasyarakatan. Tip untuk mencegah supaya kita tidak terjerumus sebagai penyalahguna narkoba. Mungkin itu, karena waktunya sudah habis, akan dilanjutkan ke materi selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya mengenai samakta yang akan disampaikan oleh Bapak Ibtu Putri. Waktu sudah tepat, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Tim Mada Pidana, yang saya hormati Kakak Dinas Polres Barat, yang saya hormati perangkat desa, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, kita sore hari ini berkumpul sama-sama kita menyampaikan penyuluhan tentang narkoba, tentang kenakalan remaja, tentang lalu lintas, ya semuanya itu hukum, semuanya hukum. Melanggar kita dihukum, baik ini melanggar dihukum juga. Narkoba kami diperiksa, tes urin di Polres Lampung Barat satu sekali minggu tiap hari Senin, tes urin, baik perwiranya maupun misalnya tes urin. Kalau ketahuan atau tertangkap dengan tes urin, siap-siap dihukum. Kenapa? Karena kami anggota tahu yang pelanggaran ini kan kalau kita kan sudah tahu ini pelanggaran atau hukuman, masih juga kita salah, lebih berat hukumannya kena kami. Saya minta tolong jauhkan narkoba, jauhkanlah semuanya, terutama kali itu anak-anak kita. Anak-anak kita berkaitan dengan narkoba, baik di sekolah maupun
Ya, nama anak-anak. Anak-anak perlu kita pantau, perlu kita awasi. Anak-anak adalah untuk masa depan kita. Pengganti kita, kami, karena kami sebentar lagi mau pensiun. Nah, anak-anak itu kita selalu bangga dengan anak-anak kita. Kalau dia berhasil sukses sekolahnya, maka kita harus perketat untuk anak-anak, apalagi anak-anak perempuan ya, untuk anak perempuan. Maka saya akan menguraikan satu pasal aja, pasal 351 atau pasal 170. 351 penganiayaan berat mengakibatkan pasal 170 ya. Barang siapa bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang maupun barang yang tidak bisa dipakai lagi, atau pasal ayat 3-nya yang mengakibatkan mati, itu kita dihukum anak-anak kita. Maka anak-anak kita kalau malam-malam jam berapa pun kita tanya, kamu dari mana? Kamu mau sekolah, mau jadi apa kamu nanti besar? Akhirnya apa? Kumpul, ribut, terjadilah ribut, berantem, perang antar kampung. Akhirnya siapa? Orang tua juga yang susah. Orang tua itu yang susah, mikirin anak. Sama juga seperti kami, susah juga orang. Ya kita tekan jangan dia kasih leluasa. Silakan dia bergaul, silakan, tapi ada waktunya. Waktu kamu pulang, waktu kamu sekolah, kamu harus belajar, rajin-rajin belajar. Karena untuk masa depanmu. Kalau orang tua ini hanya mendorong aja, memberi motivasi pada kamu. Kamu mau mana? Mau punya? Silakan. Mau menjadi apa? Silakan. Yang penting kamu berbaktilah kamu kepada orang tua. Orang tua susah cari duit untuk mengelolakan kita. Saya tidak bangga jadi polisi, Tuhan. Orang tua saya yang bangga. Dia bisa menyuarakan saya seperti ini. Maaf ini Pak, maaf ngomong. Dia bangga. Dia orang tua tetangga, oh anak bapak itu dari polisi, oh anak bapak itu dari jenderal segala macam. Bangga, kita bangga loh. Orang tua yang bangga. Nah, saya minta tolong kepada anak-anak, tolonglah diperhatikan. Setiap malam minggu rame, kami balap-balapan liar. Ya maka kami setiap malam minggu kami realisasi di Pulau. Jam 1 kami pulang, jam 2 jam 2. Kenapa? Karena kami sayang dengan anak-anak itu. Keluyuran duduk di jalan ngapain? Air-air lari ke narkoba. Pertama merokok segala macam. Pengaruh kawan, pengaruh lingkungan, minum itu mabuk, teler pulang. Aku sedih orang tua. Sedih. Dari bayi kalau itu saya besarin, kita harus menjadi orang berguna bagi bangsa dan negara untuk orang tuanya. Nah itu kenakalan remaja, kita harus perhatikan anak-anak. Kalau dia sudah jadi pegawai, bapak yang sekolah melila, tapi kan nggak rumah di kita, masih malu beli apa kan ada uang sendiri. Maka kita perhatikan betul anak-anak, Pak. Tolong kita perhatikan, dia pulang jam berapa, dari mana, tempat siapa kamu, kita tanya anak-anak mau kemana dia. Saya takut kalau dia berantem di jalan, duduk nongkrong ngomong ini akhirnya orang tersinggung, dikeroyok, digebukin, mati. Dikit aja hukumannya 15 tahun. Kapan sih satu harinya 15 tahun itu umpamanya. Satu hari itu kapan? Orang sekolah semua lah, jadi semua lah kayak pegawai ini segala macam. Hebat benar kita nilai ke sekolah, Bu. Kalau kita sudah melakukan tindak pidana, nggak akan dikasih SKCK nih, surat keterangan catatan kriminal. Kita sudah melakukan kriminal, silakan dikasih, tapi dicatat orang ini telah melakukan tindak pidana kriminal. Gimana? Setiap pekerjaan pasti harus minta surat SKCK ke kepolisian, surat keterangan. Ya dikasih, tetap dikasih, tapi catatan. Akhirnya kita ngukur juga sekolahnya, mau tes ini nggak bisa, yang pernah melakukan kriminal. Nah, kita harus perhatikan dengan anak-anak. Saya mohon ya anak-anak, kamu sekolah lah, jangan tinggal. Baik dia kuliah, pantau dia di kosannya di mana kosannya, tempat siapa, tinggal tempat siapa sih teman-temannya. Jadi kita takut itu narkoba tadi, balik ke narkoba itu kan.
Kalau sudah narkoba, ya banyak diangkatnya. Apalagi naik kuliah di Bandar Lampung segala macam. Banyak alasannya, Pak, minta duit Pak, kirimkan duit ke ini, ke itu, beli buku segala macam. Tapi nggak ada beliannya. Dipakai itu narkoba. Ternyata orang tua yang susah cari duit. Dia nggak tahu, karena kita bohongin. Jadi dia kuliah, apa segala macam. Pak, tolong Pak, kirimkan duit untuk beli buku ini, buku itu. Bisa mau praktek segala macam. Ya ternyata nggak ada. Kalau sibuk nyari dari kemana, minjam siapa, kalau nggak dikasih di sekolah. Kita perlu dicek anak kita di mana dia kuliahnya itu, di mana dia tempat tinggal, bagaimana lingkungannya. Nah, karena kita sayang dengan anak tuh, Pak. Tapi sampai di Bogor itu sampai jam 2 loh, Pak. Sampai jam 2, kami tidak mau dengar dari masyarakat, wah di Bogor itu ada balapan liar. Ngapain sih balapan liar tengah malam? Enak di rumah tidur, sehat, dan besok pagi bisa bantu orang tua, bisa sekolah yang tenang, pikiran. Balapan liar, tabrakan, innalillahi, ya mudah-mudahan nggak ada ya, mudah-mudahan jauh lah. Kita apa? Nangis-nangis, kita kelalaian kita juga. Lebih kunci itu simpan. Silakan kau pakai motor, tapi kamu jangan jauh. Nah, terjadi ribut, akhirnya orang berantem, luka-luka, masuk penjara anak kita. Masuk penjara, kita bawa nasi besok, biar anak. Kenapa masuk penjara bawa nasi? Nangis. Jadi ulah anak ini, tingkah laku anak. Ya mudah-mudahan di marga bencana ini nggak ada lah ya. Mudah-mudahan anak saya doa juga supaya anaknya sukses semua lah. Sukses, jadi orang, apa yang cita-cita tercapai, baik pun ibunya, biar bapak ibunya susah, coba penting anaknya sukses. Sukses, kalau anaknya sukses kan kita enak, terangkat kiri kanan kan enak. Begitu brutal gimana, anak-anak itu brutal, orang yang aja malas, malah bersyukurin. Itu bersyukurin, anaknya nakal luar biasa. Ke ganasnya anak. Memang kita sayang sih anak, siapa sih saya bilang sayang dengan anak? Tapi kita lihat, kita pantau apa sih kerjaan dia, hari-hariannya apa. Ini narkoba, bos narkoba itu Pak. Selamat malam kita luarnya. Kalau sudah terpengaruh narkoba, ganja, dia nangis. Anggota itu banyak lupa yang dipecat karena narkoba. Apa sih nggak sayangnya kita masuk polisi aja susah? Banyak anggota dipecat karena narkoba, mengedar, memakai segala macam. Itu kata saya tadi, setiap hari Senin kami tes urin, maupun perwira maupun bintara di tes. Ini tukang tes Pak. Bagus ini, maka potensi kita pakai obat apa itu alam ntar. Dia tahu, dia rahasia, dia udah kasih tahu kita bapak pakai apa. Dia tahu kok dari rambut aja dia tahu, dia ambil rambut kita, mau bohong apa kita. Dia Senin dia ngambil tes apa namanya? Escape, itu alatnya. 5 menit lagi Pak. Tapi saya masih rindu, masih ngobrol lagi. Ya kita ngobrol tapi nyambung apa ya? Sampai nyambung lah ya. Itu anak-anak, saya punya anak juga dulu ya. Oh ya Allah, sekolah anak kami bagus-bagus, rajin lah kau, sholat, beribadah kau, minta berdoa pada Yang Maha Kuasa. Apa sih yang kamu inginkan? Dikabulin, insya Allah dikabulin kalau doa kita. Saya aja masih sujud pada orang tua, doain orang tua kita, pada kita supaya anaknya lancar, beri kesehatan, olahraga. Karena kita, ya orang cita-cita banyak macam-macam bu. Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi insinyur, ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi tentara, ada yang mau jadi pegawai negeri. Jadi bu ya Pak, kita tolong ya Pak ya, anak-anaknya Pak ya. Tegur, ngapain? Tegur, kamu mau kemana malam-malam? Apalagi satu malam minggu rame loh di Bulung itu, luar biasa ramenya.
Maka kami tiap malam minggu jam 9 malam itu kami apel di Pulung. Apel di Pulung, mantau anak-anak ini. Ada yang dulu ini tegur, kita himbau, nah pulang udah malam. Ngapain kamu di sini? Ada yang pulang, ada yang jemput, ada yang mana? Ada yang sembunyi. Ini pun tak dapat tembak ini betul ya. Jalan dua, kita lagi datang lagi. Kan akhirnya emosi kita, akhirnya kita main itu kan nggak mungkin kan, makanya itu anak-anak kita semua kan gitu. Kalau dia pulang lah tidur, cuci kaki tidur, nyenyak tidur, besok kan pulang hari minggu. Setiap malam Pak, setiap malam minggu jam 9 kami apel di Pasar Pulung. Bukan di Pasar Pulung aja kami keliling Pak. Sebagian ada tinggal di Pasar Pulung, anggota sebagian keliling. Ada Kampung Ratu, ada Wolanui, tempat keramaian lah. Di tempat keramaian, jadi kita mengantisipasi yaitu narkoba itu, kecanduan rokok, duit nggak ada, yang ngambil duit mama, apa yang di sudah kecanduan, ngomong apa ya? Kalau sudah kecanduan kan susah. Kalau bisa mencari, tidak ada masalah. Kalau belum bisa mencari, ambil dia mamanya panggil di situ, dia kita rokok, dia tahu rame-rame dulu, perapatan, tenteng. Akhirnya ribut, berantem, luka orang. Kita cari polisi, datang, masuk daerah, dihukum. Orang tua anak keluar situ besok. Tapi kesian loh. Maksudnya ada waktunya pula, hari Selasa sama hari Jumat. Kita di polsek di Polres dulu. Di Polres itu banyak kasus narkoba juga, 70% lah kasus narkoba ya. Kasus narkoba, mana ada juga. Begitu. Itu Pak Agus. Ini reserse narkoba Pak. Tukang perbal narkoba. Ini Pak Agus ini. Maka dia menyampaikan, dia menekankan untuk kita sebagai Tulang Barat bebas narkoba. Bebas narkoba kan kita tenang, ibunya, bapak-bapak punya anak aman. Mungkin anak saya narkoba. Ya semuanya kembali kepada yang Maha Kuasa semua Bu. Kembalilah kepada Maha Kuasa juga anak-anak kita itu. Itu aja Bu yang bisa saya sampaikan. Pak Ardina nanya terus 5 menit gitu. Tapi saya masih senang ini Pak ngobrol nyambung lah ya Pak ya. Nah gitu. Ya hukumannya nggak berat kok, itu kan saya tahu. Kalau orang mati pasal 1 itu udah pengeroyokan bersama-sama, melakukan pengusahaan barang, mengakibatkan orang mati meninggal dunia. Tapi Pak, saya kan hanya mukul kakinya aja pakai kayu. Kau kan bersama-sama, rame-rame. Kalau sendiri, kalau kaki itu langsung meninggal. Kalau kamu pukul itu mamanya ya, belum ada di sini ya. Coba dalam, anak kita dalam. Gimana? Kapan kita mau sekolah lagi? Berhenti sekolah. Kita pintar solo ranking ke sekolah, ranking ke 1, ranking 1, ranking 2, nilai sekian. Kita keluar, umur kita dewasa gimana? Persyaratan daftar umurnya sekian, umur sekian, umur kita lebih. Nggak bisa daftar. Ya mahasiswa ya. Mohon maaf ya. Saya dari kesempatan dari Aian ya. Berapa hari ini ya? Di Februari ya? Dari Bandar Lampung. Ya hati ya kuliahnya hati-hati, hemat duit susah nih. Belajar dia perlu belajar. Ngapain belajar yang nggak perlu? Sekali nggak apa-apa lah makan kayak bakar. Sekali nggak apa-apa. Mama kita tahu. Mama aku beli ini dari mana? Beli ini. Nah, kalau memang jual kursi, enak juga pada desa. Kursinya gitu. Ya, penting jangan terlalu hemat. Kalau hemat ini sakit, nah gimana kita mau sekolah kalau sudah sakit? Penting sehat, bisa banyak pikiran, kuliah. Saya dulu mau kuliah juga, tapi gimana?
Yang itu aja perlu yang saya sampaikan. Pak Landin lihat jam terus, saya lihat sini ya. Ya Pak, saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang tersinggung hati Bapak maupun Ibu, nggak ada niat. Saya nggak ada niat sedikit pun, nggak ada niat. Hanya saya menyampaikan untuk kita bersama-sama supaya kita sukses. Kalau kita sukses jadi apa? Mantap. Enak kalau kita sukses, mantap. Kumpul enggak kita di rumah itu, malah kita enak, bagilah dari gaji kau sebulan. Kita usahakan bahagia kita aja bersyukur alhamdulillah. Nggak usah kalau kasih duit enakan hati orang tua, alhamdulillah. Kan gitu. Nggak usah kalau dapat memang kalau masih saya mikir alhamdulillah, nak menyenangkan hati ya Allah rasanya. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya kurang berkenan. Mau main ke rumah saya silakan. Rumah saya di Panaragan Jaya, di Karapangan. Karapangan. Ya, ngobrol-ngobrol lah. Ngobrol-ngobrol apa yang mau disampaikan. Bukan saya menggurui, bukan. Ngobrol-ngobrol kan silaturahmi loh. Silaturahmi kan banyak rezekinya loh Pak. Kalau kita silaturahmi, pertama kita panjang umur, nambah pengalaman, nambah kopi, air putih di rumah malam ini gitu. Kurang pengalaman ya, simpong aku alhamdulillah Pak, simpong aku hari ini masih sekian ton dalam 1 hektar. Pakai bibit apa kamu? Bibit ini, kita dulu lah bibitnya. Alhamdulillah dapat bibit juga Pak. Alhamdulillah, sekian ton juga Pak Samo. Nah itu, kalau kita banyak silaturahmi, kan gitu. Di sini aku Pak, aku nanam modal Pak ya. Ya udah, nanam modal. Ya kalau Bapak ngasih rezeki ya alhamdulillah. Ya udah itu aja. Saya irin. Kalau ada pertanyaan lagi kira, ada yang perlu bertanya nggak? Cukup Pak ya. Ya tanya aja Pak. Kalau mau lagi dulu aku Pak. Kalau diri saya nggak bisa jawab, saya utang dulu. Berarti ketemu jalan saya panggil Pak. Pak, ini Pak jawabannya ketemu. Ya, itu aja Pak. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya mengenai keamanan dan ketertiban masyarakat yang akan disampaikan oleh Bapak Ida. Waktu dan tempat saya silakan. Kalau kami ini kayak gini lah Pak, silakan kamu ngobrol apa. Udah Pak Ati kali ini udah. Yang satu dari tetap. Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kades Tio Margo, Pak Supriyadi, yang saya hormati Pak Kasat Dimas, yang saya hormati Pak Kasat Samata yang mewakili Pak Ketua, yang saya hormati Pak Kasat Narkoba yang mewakili dan perangkat desa serta bapak-bapak dan ibu yang saya sampaikan dari ceritanya. Saya tampil di sini untuk menjelaskan tentang Undang-Undang Lalu Lintas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kebetulan hari ini sampai dengan tanggal 26 Juni
masih operasi patuh lalu lintas. Dan anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan, jadi bagi bapak ibu yang mempunyai anak yang diizinkan untuk mengendarai di bawah umur, tolong jangan di. Lalu pengguna kendaraan yang memegang handphone, helm SNI atau berjenjang. Dimulai kita operasi 14 hari dari tanggal 13 sampai dengan 26. Jadi berharap untuk bapak-bapak dan seluruh antisipasi jika berkendara lengkapi peraturan yang sudah ditetapkan untuk keselamatan bapak-bapak dan ibu. Cukup, karena sudah biasa ibu-ibu bapak-bapak kan sudah biasa mengendarai motor perlengkapan apapun yang ada di jalanan, undang-undang lalu lintas pasti sudah paham yang sudah sehari-hari dilihat oleh kita. Jadi boleh audien untuk bertanya, dua pertanyaan. Ya ibu dan ibu siapa? Ya Pak, yang terhormat untuk aparat Polri yang sudah hadir di tempat ini, dan juga yang terhormat untuk Bapak dan Ibu Saudara yang ada di tempat ini, selamat sore. Saya dari nama saya Siti Kotimah Pak. Saya sebenarnya banyak Pak yang mau saya tanyakan, tetapi ini yang lalu lintas, tapi yang hukum saya pingin Pak, untuk masalah pencurian saya juga pingin. Tetapi di sini ada Bapak Yayang, jadi saya berhubungan dengan lalu lintas. Itu saya dengar Pak, bahwa ada peraturan yang saat ini, bahkan ada ibu yang kemarin tempat sharing sama saya bahwa Bu ditilang loh di sana di Tugu Naga. Apa Bu? Pakai sendal saya ditilang. Jadi saya gini Pak, sebagai orang awam, ya sebagai orang awam kami Pak, tinggal di desa yang kebetulan Pak, kita nggak pernah namanya pagi-pagi ke Tugu Naga, tetapi tetap di rumah. Jadi saya mau tanyakan kepada jenengan, apa peraturan ini ada sebenarnya? Kalaupun ada itu berlakunya kapan Pak? Masalahnya seperti ini, latar belakang kita memang semua bukan pegawai Pak, jadi pagi-pagi kita pakainya sandal. Kalau di warung kita ya pakai sandal Pak, nggak sepatu. Kalau sepatu kayaknya aneh gitu ya. Tetapi kalau memang ditutup dengan peraturan itu, kita mau penjelasan. Ada toleran nggak sih? Dan kapan berlakunya? Dan bagaimana cara kita akan melakukan hal itu Pak? Terima kasih, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan dan tanyakan. Terima kasih Pak. Ya, berikutnya langsung dijawab apa nunggu setelahnya? Langsung dijawab Pak. Nah, itu saya dari berangkat dari Polres ke sini pasti pikir ini jawabannya sudah seperti apa. Itu yang saya pikir karena saat ini lagi viralnya gitu. Sudah jelas di dalam di YouTube tuh, kalau kita lihat di YouTube di mana saja dijelaskan oleh Kakor Lantas Polri oleh Pak Irjen Pak Irjen itu di bawah itu himbauan, itu bukan sosialisasi undang-undang atau penegakan hukum, itu tidak. Untuk antisipasi pengguna kendaraan roda 2 kalau dia pakai sandal jepit pada saat kejadian lantas itu kakinya tidak dilindungi. Kalau dia pakai sepatu tidak langsung sentuh ke aspal. Intinya kan untuk melindungi. Tapi tidak ada pemilangan, tidak ada sosialisasi undang-undangnya, tidak ada. Cuma himbauan cintanya kita kepada warga, takut antisipasi ada luka, tapi makanya tidak dibolehkan. Ya monggo aja dibolehkan, tapi kan yang penting ibu-ibu sendiri. Dan
tidak ada himbauannya pada saat nanti di jalan kita hanya menghimbau saja, ibu pakai sendal jepit. Kalau ada sendal jepit, artinya melindungi kaki dari sentuhan aspal. Biasanya kan ibu nih mau ke pasar, kalau bapak-bapak kan pasti kan pakai sepatu bot, itu dilindungi. Sebetulnya bapak-bapak itu betul. Kalau sepatu bot, kalau jatuh langsung sentuh, tapi bukan kaki kulitnya, tapi sepatunya. Dan itu buat ibu. Ya, terima kasih Pak. Iya. Tetapi dalam hal ini itu mungkinnya sepele ya Pak. Kita pakai sendal jepit, lalu ini bukan peraturan loh, ini bukan ketentuan. Tetapi kita sebagai manusia kadang-kadang seperti ini. Kita pakai sendal aja lah, ini bukan peraturan aja. Kadang-kadang seperti itu loh Pak. Ya, tetapi mudah-mudahan dengan ini semua kita sadar hukum lah ya. Kita sadar apa sih himbauan pemerintah untuk kebaikan kita semua, kembali ke kita sendiri untuk kebaikan. Betul. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, berikutnya dari Mbak mahasiswanya ini yang dari Bandar Lampung ini ya. Cukup. Jangan sampai unak-unak. Bisa dijawab. Tanya Pak, Bu. Pak, ini Pak Kadesnya langsung nanya ini. Ini saya bingung nih. Maaf Pak, saya juga jadi kepo juga Pak ini masalah atas supaya kita juga jadi paham mungkin untuk seluruh warga di Timur dan Utara. Kalau untuk ibu-ibu Pak, itu biasanya kesennya ke kiri, beloknya ke kanan Pak. Jadi biasanya ibu-ibu seperti itu ya. Ibu-ibu itu kesennya ke kiri, beloknya ke kanan. Jadi dibilang aja kalau kayak gitu, kesennya ke kiri, beloknya ke kanan, ini biasa itu. Mungkin yang saya tanyakan Pak, ini juga mungkin kita banyak ya di YouTube atau karena kita tidak mau berguru dan berilmu cuma di YouTube aja Pak. Ya kita langsung kepada Pak Polisi yang ada di sini. Ini misalkan ada warga itu ditilang karena mungkin STNK-nya biasanya mati Pak. Ya. STNK-nya mati, nah itu memang harus ditilang atau tidak? Karena kalau kita cuma lihat di YouTube kan kadang-kadang kalau istilah Jawanya itu udur-uduran aja Pak. Nah ini udur-uduran saja. Jadi kita minta dijelaskan, mohon supaya warga di warga Kecapi juga lebih paham. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Kepala Desa. Sebetulnya kalau STNK itu beda sama masa berlaku 5 tahun TNKB. Itu kan ada di baliknya notes pajak per tahun sama dengan di baliknya TNKB untuk 5 tahun. Kalau masih mati pajak itu tidak ditilang. Karena kenapa? Itu ada petugas sistemnya. Tapi kalau sudah mati STNK di baliknya 5 tahun, di plat nomornya ada kodenya itu tahunnya 2002 ataupun 2001, berarti kan sudah mati ya. Tapi kalau STNK kadis kalau mati pajak tidak ditilang. Kalau mati pajak ya, tapi jangan teman-teman mati pajak apa tunggu sampai 2025 aja. Itu kan merugikan negara juga kan bayar pajak untuk ini. Wah, ini makanya kita jalan hutan itu kan akibatnya kan nggak bayar pajak. Jadi pemerintah mau nambahnya cuma dari pajak, jadi bagaimana? Itu hadis, jadi tidak ditilang. Pada saat ada raja gabungan, nanti kalau ada raja gabungan sama Ispenda lalu lintas disut mati pajak itu pasti disita. Pakai surat kali di Ispendanya. Gitu. Ada lagi cukup ya, cuma 2 ya. Karena datanya cuma 2. Tadinya sih mau 4 ya, atau 5. Jadi ini antisipasi dan wanti-wanti kepada yang Bapak bahwa ini sepatu. Taati peraturan lalu lintas di jalan dimanapun, mau katanya alasannya mau ke pasar, mau kemana. Pada saat kita kena musibah kecelakaan itu kita tidak ada yang tahu. Kalau kita dilindungi oleh helm, pakai sandal yang melindungi kaki, insya Allah selamat. Ya. Terima kasih sebelumnya kami undang tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini sebetulnya masih ada materi lagi Pak ya dari Pemda, tapi belum datang ini. Mohon izin Pak Kepala Tiup, mohon izin ibu-ibu, bapak-bapak, biar kelihatan fresh ya, ibu-ibu yang di belakang minta tolong kita tukeran ya, yang di belakang kita pindah ke depan, yang di depan ke depan. Jadi biar kelihatan, karena ibu-ibu yang di belakang ini kelihatan cantik tapi tidak kelihatan karena di belakang. Jadi biar nanti kalau dibutuhkan kelihatan ibu-ibunya ya, termasuk bapak-bapaknya ya, bapak-bapaknya silakan Pak ditukar. Jadi biar kelihatan gantengnya Pak. Nah, jadi kalau kayak gini kan kelihatan ibu-ibunya. Oke, ya, terima kasih ya Bu ya. Silakan dilanjutkan. Materi selanjutnya mengenai penyebaran paham radikalisme di wilayah hukum Kabupaten Tulang Bawang Barat yang akan disampaikan Bapak Ibda Yayan. Ibda, waktunya Mas sudah selesai. Materi siapa? Masih materi yang terakhir, waktunya ngantuk-ngantuknya. Masih bentar ya Bapak Ibu ya. Semangat ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Itu, Bapak Kasat Mas, Bapak Pemateri dari Narkoba maupun dari Lalu Lintas, serta Bapak Ibu peserta kegiatan penyuluhan hukum dalam rangka mencegah masuknya paham radikalisme dan terorisme di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Baik, mengawali kegiatan yang pertama, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Izin memperkenalkan diri, hadiah 200.000 apabila bisa mengulang nama saya dengan lengkap dengan jelas. Setuju deh? Boleh persiapan. Nama lengkap saya Raden Mas John Franklin Takenardi Wahyono Leonas. Ada yang bisa Ibu Bapak? Ujungnya saja. Baik, karena ujungnya saja, karena nggak ada hadiahnya berarti cukup panggil Yono. Nama yang unik yang tidak akan diberikan lagi kepada generasi tahun 2002. Kalau 2000 ke atas mungkin namanya masih ada. Kalau sekarang udah nama santri, nama sinetron, udah bagus-bagus. Baik, karena waktunya begitu singkat, jadi itu nama saya Wahyono, saya bertugas di Satbimas Polres Surabaya baru 2 hari setengah. Baru 2 hari setengah mau masuk yang hari yang ketiga. Ke Bapak Ibu, saya dapat materi yaitu tentang radikalisme. Bisa kita pahami bersama apa itu radikalisme. Bisa juga saja, ini UI ya. Oke, nanti kita buka lagi yang slide berikutnya. Yaitu paham atau aliran yang membutuhkan ingin cepatnya sebuah perubahan dengan cara cepat, dengan merubah tatanan sosial. Nah, itu dikatakan radikalisme. Nah, ini bisa dilanjut terus slide berikutnya. Lanjut, ini sejarah yang ada di Indonesia. Kita merdeka tahun 1945, sudah 350 tahun dijajah oleh penjajah. Sebelum ini belum masih naik lagi. Kemudian sejarah setelah kemerdekaan yaitu adanya serangan-serangan dari dalam negeri sendiri, yaitu adanya gerakan NII, ada kegiatan bawah lagi. Slide kedua, ada pemberontakan DITI, ada
Permesta maupun ada gerakan perang Ratu Adil, pemberontakan Ratu Aziz, ataupun PKI. Dan itulah yang akan permasalahan awal gunanya adanya kegiatan radikalisme hingga sampai saat ini. Bahkan ancaman bencana alam, korupsi maupun semuanya lengkap yang ada di Indonesia. Selain masuk berikutnya, ini potensi yang ada di Indonesia, kita ketahui bersama potensi yang ada di Indonesia hampir semuanya ada kita miliki. Dari potensi sumber alam, sumber daya ada, mulai minyak bumi, batu bara, sampai dengan TKI aja kita ada, sampai nggak ada di luar negeri yang jadi TKI juga kan ke Indonesia. Lanjut, ini potensi tanah air kita. Lanjut terus. Nah, ini kondisi daripada paham radikalisme. Kemudian ini ada kejadian di Suriah. Bagaimana kita ketahui bersama, Suriah awalnya dulunya kota yang sangat maju. Dengan adanya paham-paham radikal terorisme, kita ketahui bersama hingga saat ini sampai hancur lebur. Lanjut, kita banyak jelaskan karena nanti bapak-bapak biar nggak bosan. Nah, ini dulu bagaimana sekarangnya, sebelah kanannya dulu, sebelah kirinya sekarang. Lanjut. Terus lanjut, ya terus. Nah, ini sampai kegiatan revolusi Suriah, banyak ribuan ribuan. Lanjut. Terus. Nah, ini tadi ya yang saya sampaikan dari awal, yaitu tentang radikalisme, yaitu paham tadi ini. Lanjut. Kemudian adanya terorisme yang ada di Indonesia, aksi-aksi teror mirip dengan pemicu terorisme. Jadi pemicu terorisme itu adalah kegiatan radikalisme. Nanti akan saya buka slide, yaitu tentang adanya himbauan dari MUI. Lanjut. Ini serangan teroris dampaknya. Lanjut. Ini nasihat kegiatan teroris di Jatiluhur. Lanjut. Nah, ini kalau radikalisme menyerang paham nuansa agama, yaitu paham atau ada yang menginginkan perubahan tadi yang saya jelaskan tadi. Kemudian tindakan radikalisme bukanlah kesalahan ajaran agama tertentu, melainkan pemahaman yang keliru terhadap agama yang dianutnya. Kemudian radikalisme muncul dari problem keagamaan yang timbul di tengah-tengah masyarakat, majemuk, beradab, dan keberagaman. Oke, lanjut. Sasaran radikalisme mulai dari PAUD, sekolah menengah, SMP, juga perguruan tinggi, masuk ke dalam masjid-masjid, pejabat pemerintahan, masuk ke sana sasarannya. Lanjut. Kita langsung buka ke MUI, Mas. Slide berikutnya. Nah, ini ada 10 fatwa daripada Majelis Ulama Indonesia. Ini Bapak banyak yang Islam ya? Bapak Ibu izin ya, banyak yang Islam ya. Nah, ini bukan mendiskreditkan satu agama, karena ini satu kebetulan fatwa MUI-nya sudah ada dikeluarkan tahun 2007, yaitu tentang 10 kriteria mengidentifikasi aliran sesat dalam penutupan Rakernas MUI di Hotel Sari Pasifik di Jakarta. Oke, lanjut. Yang pertama yaitu mengingkari rukun iman dan rukun Islam. Jadi rukun iman, rukun Islam diingkarinya. Lanjut. Kemudian mengakui dan atau mengikuti agenda yang tidak sesuai dengan dalil dan syariat. Ini yang ngomong MUI ya, bukan Pak Wahyono ya. Nah, lanjut. Yang ketiga yaitu meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Lanjut. Yang keempat yaitu mengingkari otensitas dan atau kebenaran isi daripada Al-Quran. Al-Quran dianggapnya kurang lengkap ataupun kurang dan kurang. Baru bisa ditanda-tanya. Yang kelima yaitu melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah tafsir. Lanjut. Kemudian yang keenam mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Yang ketujuh melecehkan atau merendahkan para nabi dan rasul. Yang kedelapan mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir. Kemudian yang kesembilan merubah, menambah dan mengurangi pokok-pokok ibadah yang ditetapkan oleh syar'i seperti haji tidak ke Mekah, sholat fardu tidak 5 waktu. Kemudian yang ke-10 mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya. Itu fatwa MUI. Mengidentifikasi di wilayah, Bapak Ibu bisa menggunakan identifikasi daripada fatwa MUI, kemudian bisa nanti itu ada kalaupun ditemui di wilayah Bapak Ibu bisa
bisa berkoordinasi mungkin di Kemenak ataupun nanti bisa ke kepolisian. Yang jelas kerukunan umat beragama saat ini sangat ditekankan. Kemudian ciri yang berikutnya yaitu eksklusif cara ibadahnya. Mungkin hanya kalau di masjid ya hanya kelompoknya saja. Jadi eksklusif, tidak boleh orang lain itu bisa melihat mengetahui seperti itu. Dan itu sudah ciri-ciri. Yang berikutnya yaitu biasanya ada iuran-iuran tersendiri yang diambil dari kelompok-kelompoknya itu. Oke Bapak Ibu, dilanjut ya. Silakan berdiri dulu. Badannya berdiri, berdiri. Nah, biar nggak anu semua. Biar seger. Bapak Ibu coba tepuk sekali dulu. 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nah, kalau sekali bilang yes. Bilang apa kalau 1 kali? 2 kali bilang oke. Bilang apa 2 kali? Oke. 3. Kalau yang ketiga bilang semangat. Coba yang ketiga apa? Yang keempat konsentrasi. Coba saya ngomong 1. Ayo aku tidak hanya ada di sini loh. Dapat itu biasanya di SDG. Iya kan? Enggak apa ya, mohon maaf ya kalau nggak gini nanti jeng. Ya, 1, 2. Oke-nya jangan bilang oke tapi 2. Pas toh. 3. Jangan gimana coba ini enggak gimana. Jangan dipegangin. Ya, lepaskan. Ya, 3. Semangat. 4. 2. 1. 3. Tiga itu semangat, bukan konsentrasi. Ulangi lagi. 1. 4. Ini tambahannya isi pikirin yang balik. Balik kira-kira masa opo boleh. Sabar, gak lama ini, gak lama. Ya kan? Coba 1, 2, 3, 4. Coba nanti ketok nanti yang nggak mikirin masih berdua ini agak cepat. 4, 2, 1, 3, 4, 2. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu, karena waktu mendekati waktu asar, mungkin saya berikan mungkin pertanyaan, bukan pertanyaan ya, yang ingin bertanya, monggo silakan. Yang akan saya jawab nanti bisa saya jawab, kalau tidak bisa jawab nanti kita PR bersama. Monggo silakan. Ini kalau radikalisme bingung, karena kalau nanya masalah lalu lintas gampang, ya. Baik Bapak Ibu, saya bukan keranahnya lalu lintas, tapi setidaknya saya ingin memberikan gambaran pencerahan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya mau tanya di sini, adakah tidak yang di sini belum pernah sama sekali ditangkap Pak Polisi? Ya sudah kan? Ada Bapak Ibu yang katanya dia dulu, coba lihat. Bapak Ibu sekalian, yang pernah pengalaman bertemu dengan langsung Bapak Polisi, bagi saya itu adalah orang-orang yang beruntung. Itu orang yang sangat-sangat beruntung. Kenapa? Harus tanya, kenapa? Tadi ada pertanyaan, malah mau tanya kan? Nah sekarang gantian, kenapa gitu, tanya aja. Baik, kenapa saya bilang orang yang beruntung? Karena Allah Subhanahu Wa Taala itu kalau mau menegur hambanya itu nggak mungkin tangannya langsung turun dari langit, pasti melalui perantara Pak Polisi itu. Ya, saking sayangnya dengan Bapak Ibu, ditegurnya dengan cara yang sehat. Kalau Bapak Ibu ditegurnya dengan cara galak, penyakit, mau apa tidak? Nah itu salah satu contohnya. Nggak ada yang protes. Bisa coba dulu, Pak, bisa gitu Pak, itu kan ini gitu ya. Kenapa saya bilang seperti itu tadi? Ya,
Kalau Bapak Ibu misalnya gini, ada yang ditangkap karena mungkin melawan lalu lintas, mungkin karena jadi gini aja, Bapak Ibu bisa tidak tahu takdir yang akan datang, udah tahu belum? Pasti belum tahu toh. Jangankan 1 hari yang akan datang, 1 menit, 2 menit, 5 menit yang akan datang nggak akan tahu. Itulah sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan dihentikannya Bapak Ibu dengan oleh Pak Polisi, bisa jadi kalau nggak dihentikan, itu ada balak penyakit itu di depannya. Entah jatuh, ya toh. Berarti kalau dicegah Pak Polisi besok alhamdulillah. Karena saya ada cerita, ini istri saya sendiri. Ini saya bilang, Pak, saya ini dulu nggak punya SIM, selalu dicegah Pak Polisi. Giliran udah punya SIM, buat dicegah toh gitu. Tanya saya kok pengen sombong, pengen pamer. Ini loh SIM saya ini. Kok nggak ditanya-tanya? Ada yang ngerasain? Betul apa betul? Kenapa kok polisi itu bisa tahu kalau itu ada pelanggaran? Ya kan? Karena secara nggak langsung, oh itu ngasih petunjuknya sama Pak Polisi, tangkap itu kan? Itu berarti kan sayang itu. Kemudian bisa jadi karena sayang, yang kedua karena teguran. Tegurannya apa? Karena satu, biasanya Bapak Ibu itu ada harta yang mungkin bukan sekalian Bapak Ibu. Kok tanya ini belum selesai ini kamu? Ada harta yang bukan haknya Bapak Ibu, mungkin ada hartanya yang harus diberikan kepada orang tuanya, mungkin ada harta yang harus disedekahkan. Kemudian gara-gara mungkin itu nggak mengeluarinya, akhirnya disedekahkan negara itu. Nah itu. Makanya kalau sebelum itu Pak Polisi ini kalau ada kelebihan rezeki sedekahkan. Ya toh, kan sedekah itu kan mencegah balak bencana toh. Ini kalau mau lalu lintas langsung, kalau mau radikal langsung kaku gitu. Makanya itulah kasih radikal jadi kaku dia. Lalu lintas langsung superingan kan. Baik, Bapak Kepala Biro, apa yang bisa saya jawab? Terima kasih Bapak. Ini mohon maaf, mungkin kalau untuk pesertanya yang mau tanya mungkin sungkan Pak, gitu kan. Banyak ustadz di sini kan, banyak ibu-ibu. Mungkin ini juga butuh pencerahan kita lah di Tio Marga Sarjana. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini banyak pesertanya ibu-ibu Pak. Pesertanya banyak ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu ini mungkin kurang kontrol Pak. Misalkan nanti ada punya anak sudah kuliah, tinggalnya sudah jauh dari orang tua. Sepengalaman saya Pak, itu biasanya kita banyak di kota itu perkenalan dengan organisasi atau mungkin kelembagaan. Ini mohon maaf khususnya untuk umat muslim. Di sana banyak aliran-aliran baru. Makanya kita minta ke ibu-ibu ini juga memberi briefing lah ke anak-anaknya. Nah, aliran-aliran baru apa? Atau aliran-aliran yang mungkin memang sudah dilarang oleh pemerintah? Ini mohon kita jelaskan Pak. Ini dulu Pak saya itu tahun 95 Pak. Tahun 95 itu saya baru di Bandar Lampung, itu sudah diperkenalkan yang namanya Jamaah Ahmadiyah Pak. Kalau kita lihat di materi tadi di MUI, Jamaah Ahmadiyah itu salah satunya kan tidak ada wahyu terakhir setelah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah ini untuk ada nabi terakhir lainnya Pak, itu kan Sayyidina Abdul Ahmad waktu itu. Nah ini kita minta dijelaskan oleh Bapak selaku materi, kira-kira untuk mentamengi para radikalisme yang masuk di Tio kita atau nanti bekal ke anak-anak kita, misalkan jauh dari rumah, kira-kira organisasi-organisasi apa gitu Pak yang perlu dijelaskan ke warga kita. Terima kasih Bapak. Baik Bapak, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf sekali saya tidak bisa menjawabnya, karena kalau menjawabnya itu kayaknya ranahnya Pak dari Kemenang dan MUI. Kemudian kalau Pak Polisi menjawabnya itu biasanya dapat literasinya. Ini Pak Polisi dari ini ya, karena mohon maaf sekali. Jadi kami hanya bisa mengupas
sedikit saja bagian-bagian daripada kulitnya saja harus diantisipasi. Karena itu tadi kan yang menyampaikan bukan Pak Wahyono, yang menyampaikan itu MUI, kan seperti itu. Nah, kita Pak ya, tepuk tangan dulu. MUI, mohon maaf sekali. Ya, kalau ingin membentengi anak ibu, baik ya, tapi yang penting bagaimana ini kebanyakan masih sekolahnya pada di Metro ya. Di Metro apa di mana Pak biasanya? Bandar Lampung ya. Nah, baik Bapak Ibu, sampaikan kepada anaknya kalau bergaul yang itu tadi tidak keluar daripada ranah yang apa 10 kriteria daripada MUI tadi itu. Kemudian kalau paham yang lainnya Pak, saya mohon maaf sekali karena itu sifatnya sangat riskan sekali Pak kalau salah ngomong kan kami kan penjaga harga Mas. Kemudian itu tadi ranahnya Pak MUI ataupun Kemenang. Jadi bagusnya nanti dari MUI ataupun Kemenang yang menjawabnya. Jadi Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan? Nah, boleh yang lain? Boleh. Silakan percurian. Bagaimana ada pencurian kah di sini?
Baik, terima kasih Bu. Bapak Ibu udah paham ya yang ditanyain ya? Intinya yang pertama hilang terus, yang kedua nggak berstatus, tidak ada kepercayaan terhadap kepolisian. Kan gitu. Baik Bapak Ibu, sedikit saya kupas. Ibu ini rezekinya lancar ya. Yang satu beli dua, yang dua beli lagi sampai empat, beli. Tapi yang perlu saya garis bawahi dari pertanyaan itu yang pertama, kalau saya, ini maaf ya, ini saya loh, bukan ibu loh. Kalau saya itu gini, jadi kita tidak tahu dalam satu hari, ini mohon maaf tuh, karena saya muslim ya, ada omongan semua yang di dunia ini diangkat, baik buruk itu biasa. Contoh, ibu pernah bapak dengar lagu Ayu Ting Ting? Lagunya gimana? Alamat palsu. Kemana? Tak tahu di mana rimbanya, kekasih dan ya. Kenyataan yang terjadi karena lagu tersebut ditinggalkan bersama suaminya, benar apa benar? Belum lagi contoh lagu setelah itu lagu bicara tentang itu yang lainnya, itu omongan diangkat di langit. Jadi malam ini bagi saya yang memperhatikan. Kemudian yang kedua, yang perlu digarisbawahi, ibu tadi mengatakan kata-kata SIAN. Saya sendiri sampai takut saya masih ngomongin itu. Tapi dengan entengnya ibu ngomong, ini SIAN lagi, ini SIAN lagi. Akhirnya apa? Itu diangkat paling jadi itu lagi. Jadi besok jangan mengeluarkan kata-kata yang negatif. Jadi gunakan kata-kata yang positif, yang membangun. Oh mungkin ini salah satu bagian teguran bagi saya agar saya lebih berhati-hati lagi dan saya mohon ampun. Paling seperti itu harusnya. Jangan kemudian kata-kata SIA kalau di itu seperti menyalahkan takdir gitu loh. Takdir yang sudah diberikan gitu loh. Bagaimana cara mengelola takdir itu tadi? Ikhlas, sabar. Kan seperti itu. Kemudian berdoa. Jika kamu ikhlas dengan sabar, maka akan diberi tambahnya lagi kan. Inna Allah kok gini gitu ya. Kalau kalinya ya. Saya bukan ustaz Bu, mohon maaf ini. Nah itu kalau untuk yang pertama, itu kalau saya tangkap itu. Jadi kalau bapak ibu bilang, kalau yang mungkin yang muslim bisa istighfar. Yang kedua, ya kalau mungkin yang non muslim bisa introspeksi, kemudian bisa bersabar, mohon ampun. Mungkin seperti yang mungkin bisa saya sarankan. Kemungkinan nanti kalau kayak gitu ditambah itu. Saya yakin sekarang udah dapat motor berapa? Mobil. Hilang 4 motor dapat mobil. Dasar toh? Dasar itu. Kemudian yang kedua, yaitu tentang ketidakpercayaan warga terhadap terhadap polisi. Polisi adalah lembaga negara yang paling besar di Indonesia ini. Salah satu pokok adalah bagian daripada pilar negara kita Indonesia. Kemudian organisasinya itu tidak ada yang salah. Yang salah yaitu oknum. Kemudian
apabila Bapak Ibu kurang daripada pelayanan daripada oknum, kepolisian itu sudah ada wadahnya tersendiri untuk melayani ataupun menangani daripada oknum tersebut. Di kepolisian di Polres saja sudah ada namanya unit Kasipropam, kepala seksi pengamanan. Itu juga ada bagian untuk menindaklanjuti adanya humas, pengaduan masyarakat. Itu baru tingkat Polres. Di Polda pun ada di Polda Mabes juga ada. Jadi jangan khawatir Ibu. Kalau ada Bapak Ibu ada ketidakpuasan dengan anggota Polri, bisa nanti disampaikan dengan atasan anggotanya tersebut. Di Polresnya mungkin kalau di Polres ada kapolseknya, kan seperti itu. Di Polres nanti mungkin ada kasatnya atau seperti itu. Jadi Ibu nggak usah itu hanya bagian daripada oknum itu sendiri. Dan saya berharap semoga kepolisian Republik Indonesia yang tahun ini ulang tahun yang ke-76 semoga bisa berbenah dan semakin profesional. Harapan kita juga bersama ya Bu ya. Nah pasti bersama ya. Ini kok nyambung terus itu nggak dicegat-cegat saya. Ya karena hujan ya Bu ya. Sambarnya penuh hujan ya. Bagaimana? Model aku MC? Saya khawatir kalau nanti di sini bosennya saya. Bapak Ibu kalau ketemu saya tegur ya. Saya tinggal di Panaragan. Saya sudah 3 tahun di sini. Kemudian saya masih orang dari Metro. Ada yang dari Metro? Berapa ya? Di 21 Pak. Saya tinggal di 21. Kemudian seminggu sekali bisa pulang. Ataupun ya ada kesempatan pulang ya pulang. Kita seri-seri ya sembari nunggu hujan ya. Jadi sebenarnya waktunya sudah habis, saya yakin ini waktunya sudah habis. Tapi karena MC-nya ke belakang, jadi saya juga ini bingung menjelaskan kuitnya ini kemana ini. Apa saya kesekat? Ini kode alam berarti sudah harus diselesaikan. Coba ya. Baik Bapak Ibu, saya kira demikian penyampaian yang dapat saya berikan. Mohon maaf saya tidak bisa memuaskan karena saya bukan alat pemuas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya mengenai pembulatan dari acara pada sore hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Kasat Dimnas AKP Aladin Effendi. Saya persilakan. Terima kasih oleh Bapak Ibu. Tadi udah senang, udah ngantuk. Kalau keadaan dari Pak Luka ada yang pusing. Jadi jangan ngambang, akan saya kupas. Nanti yang pertanyaannya langsung ke Pak Lurah kalau saya belum berjawab. Langsung dari pertama yaitu masalah narkoba. Masalah narkoba kuncinya saya pesan ini. Ini dari peraturan dari orang tua juga. Semoga kita sebagai ibu itu jadilah poluan di rumah. Bapak-bapak jadilah polisi di rumah untuk anak-anaknya dan untuk keluarga. Maksud saya kita terutama yang ada di ruangan ini semuanya kita tanamkan kita yang tua ini menyayangi yang muda menghormati yang tua. Jadi itulah tugas kita sesuai agama dan aliran kita masing-masing. Yang kedua masalah lalu lintas. Tadi ada pertama penambahan termasuk Pak Lurah sendiri. STNK itu 5 tahun Bu. Jadi kalau 5 tahun itu disita diperbarui STNK yang baru. Kalau hanya setahun itu pajak aja. Pajak itu yang punya pajak itu istilahnya Pemda, pendapatan daerah. Kalau masalah polisi itu perlengkapan seperti spion, helm, tambah lagi yang viral itu tadi mana sendal. Sendal itu nggak ada tilangannya. Dia ditilang ada peneguran. Berapa kali dia nggak ditegur, baru berarti dia nggak layak pakai motor. Nanti nggak mau diingatkan. Yang orang mau diingatkan berarti dia patuh hukum. Tuntutannya itu tadi kata Pak Yaya.
Kalau kita miring-miring tanpa becek atau rame-rame kan kaki turun. Kalau kita bersendal, jepit putus, tuminya kena, jaringannya kena, jadi jempol kena sedikit. Tapi kalau kita pakai batu buat di bawah bapak belakang, lepas. Itu dua pimpinan. Kata Pak Yandri, pimpinan Polri itu sayang. Itu ada di YouTube, baca aja di Kakor Lantas Polri, buka aja apa keterangan masalah sendal. Itu kita punya undang semua kan di sini 99%, 100%, komanya 100%. Itu masalah Pak tadi, enak-enak aja. Utama itu tadi yang sebagai kawan rumah, bapak sebagai Polri. Tolong anak kita, karena malam libur, malam minggu, malam tanggal merah. Nggak ada kebutuhan yang siang, nggak ada. Saya yakin 100,1% nggak ada kebutuhan siang, pasti malam. Nah kita punya anak, saya juga punya anak. Tolong, jika perlu kunci simpan. Komitmen kan punya kita. Nak untuk apa kamu motor? Kan siang masih ada motor teman. Ya untuk teman. Dilihat dulu, motornya ganti belum? Kenapa racing? Karena yang ngebutuhkan modal leasing, kalau dia masih under deal, masih ada deal dan nggak mau dia. Yang mengeluarkan pakai saya main kamu, motor kamu belum diganti, kenapa belum diganti? Nah berarti kan itu perlu uang. Ya kan kalau dari bisa di mana simpan nama, di mana apa? Dia salah satu minat uang itu untung kan ibal motor tadi. Kalau dia ada racing dia mau pelan bu, Pak, masih menggut. Nah, dari situ kita awasi sekali dua kali berubah motornya dia nggak usah kasih lagi bu. Yang keempat masalah Pak Yono tadi, Pak Lurah maaf, yang untuk kapasitas kami polisi itu hanya kulit-kulitnya nyebar. Pertama karena kami dikasih wawasan, 10 ini yang dikasihkan oleh polisi kasih tahu masyarakat. Nah masyarakat ada MUI di sini, ada MUI desa, ada kan, ada kiai-kiai. Dengan berkaji yang 10 tadi Pak. Jadi tak putus, ya Pak Yono nggak bisa jawab tanya Pak Lurah. Bukan, karena bukan kewenangan kami. Gitu. Jadi kami hanya mengupas, ini loh yang masalah anak-anak kita sekarang tadi. Jadi saya aja dari sekarang ini sampai detik ini saya nggak tahu saya apa ini apa Muhammadiyah, apa yang saya ikutnya ulul amri, Pak Bu. Besok lebaran ya besok lebaran, besok puasa ya besok puasa, itu agama saya. Jadi orang kunut silakan kunut, ya orang ayat panjang silakan, nggak pakai takbir, nggak pakai apa silakan. Nah, saya nurutin benar ajaran, jadi saya ngambil nasional. Jadi kalau kita menjaga hal itu nggak ada gotok-gotok agama lu, agama gua. Jangan kita banding-bandingkan. Infusian, Muhammadiyah, jangan. Kita ikut aja. Lihat pemerintahan ini kita ada ulama kita pemerintah, ikut aja pemerintah. Yang ketiga dan 4 juga, itu juga 4 narasumber. Narasumber ini tadi ada di bawah hukum, penegak hukum perangan, ada mudah kewenangan. Katakan, jadi hukum ini kita punya hukum. Di dunia ini banyak hukum. Jadi taksirnya hukum kita ini adalah hukum dengan Allah dan hukum negara. Silakan ya bapak-bapak menafsirkan dari apa. Karena kita ada agama, berarti kita hukum kita acuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau agama lain itu pada siapa? Silakan. Nah tujuannya untuk ke surga, benar ya? Itu. Jadi hukum itu ada Allah dan pada peraturan negara. Yang kedua itu mudah-mudahan kita nggak dilanggar, kita selamat dunia akhirat. Amin. Pertanyaan yang paling menarik dari Ibu Jauh itu, tulisan 5 agamanya, agama Kristen tapi kasih beristilah kepada yang puasa juga kan. Ini mabuk ya, mau beribu-ribu mabuk tadi itu apa? Jadi kata Pak Yono tadi, jadi harta kita itu kita sedekahkan. Nah, jadi kata Pak Yono tadi kalau agama Islam hanya sedekah itu halal. Kalau agama itu terserah apa sih yang untuk nolak balak dengan harta kita ada, nah, kita buat gereja barang. Mudah-mudahan. Nah itu jangan beli motor lagi. Nah saya mau bermain dalam mobil jarang soalnya. Karena saya kemarin dari Kapolsek sini seminggu dari Kapolsek, Kawit sampai ini sembako ini kerampokan. Rampokan Santo. Alhamdulillah Pak, ada yang mati, ada yang di opname di Puskesmas kan. Dengar kan saya sebut kan, kita ada sekolah bisnis saya cegah jalan. Karena saya temui istrinya, temui anaknya, temui manfaat Sadi. Tolong, saya nggak tahu yang maling channel tapi nanti tempat sampean.
gitu. Nggak mau, sekarang ini nggak mau, dia dapat. Akhirnya di sana dia nggak mau nyerahin, udah lari digerbek di Sukabumi, ya udah. Kata Kapolres sudah rawat di rumah sakit umum buat di apa enggak, nggak usah enggak di puskesmas saja. Jadi puskesmas lebih sebulan beliau di sana. Nama saya pun masyarakat, ini yang itu paling ini bukan. Saya apa yang dulu ini masuk rumah sakit ini berapa? Aku sudah tahu semua. Nah itu lalu. Ini hukum negara, hukum dunia ya. Aku akhirnya nggak tahu saya. Jadi intinya kita pertemuan ini kita ambil hikmahnya. Kalau kami ini saya di sini ada salah, kami mohon maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau memang salah, kami minta maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bapak Nila. Kita ke depan karena saya pernah juga KKN. Dia dengerin anak Nila Win. Dia pernah KKN juga soalnya. Enggak salah itu saya. Dia tolong senangkan masyarakat sesuai kemampuan kita. Hobi gotong royong, yang semawati. Jangan hobi semawati lagi main basket, untuk Pak Lurah mana lawan basket. Tapi luar kemampuan desa, benar nggak Pak? Bu. Jadi KKN itu ada menyambung dan menjadi motoris penggerak. Itu amal sesuai yang terjadi. Mudah-mudahan aku di sini. Amin ya rabbal alamin. Sekiranya itu aja yang dari saya. Karena Pak Yono tadi saya ulas lagi, saya bawahi, saya bilu, saya pikirkan. Kami di sini hanya membicarakan, tukar pikiran. Kami juga ngambil masalah kayak itu tadi, masalah Pak Lurah tadi. Karena kan lapor itu umumi. Maka dulu ini Pak, di penjelasan kalau di desanya terangkan satu apa yang dua sampai dengan Facebook, kenapa anak kami. Itu aja, terima kasih. Semua pimpinan kami. Mohon maaf dan mohon maaf. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya doa yang akan dipandu oleh Bapak Sunarwan. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu-ibu semuanya baca. Selesai sudah acara penyeruan ini, mudah-mudahan khususnya warga Marga Tegal ini sadar hukum. Yang kedua bisa menambah wawasan buat marga Tegal. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana inna sami'na munadiyan yunadil iman an aminu bi rabbikum fa amana. Rabbana faqul lana dhunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana 'alal abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa tawfina wa qiyamah. Inna la tughfirul mi'ad. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.